Kapolrestabes Makassar menduga tersangka pembakar mimbar Masjid Raya Makassar dalam pengaruh zat psikotropika. Sementara itu, motif pelaku karena sakit hati terhadap pengurus dan security masjid lantaran dilarang tidur di dalam masjid. Pelaku pun membakar mimbar masjid menggunakan korek api yang disulut ke sebuah sajadah. Tersangka membawa bahan bakar yang diduga berupa minyak tanah menggunakan sebuah botol mineral ke masjid. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap perilaku aktivitas dari pelaku ini. Diduga pelaku ini sudah lama mengkonsumsi zat-zat berbahaya, kandungan-kandungan berbahaya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba maupun Psikotropika. Ini juga akan kita lakukan pengembangan. Dalam insiden tersebut, selain mimbar, jumlah Al-Quran yang tersimpan di mimbar juga terbakar. Setelah beraksi, pelaku pun langsung kabur. Beruntung, aksi pembakaran itu segera diketahui oleh pengurus dan security masjid, sehingga kobaran api bisa dipadamkan dan tidak membesar. Pelaku dijerat pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Penyerangan Ustadz saat ceramah hingga aksi unjuk rasa demonstran yang nekat melawan polisi menjadi rangkuman peristiwa pilihan akhir pekan. Berikut informasinya. Pria tidak dikenal tiba-tiba menyerang Ustadz Abu Sahid Caniago saat sedang memberikan ceramah. Sesaat setelah penyerangan, jemaah masjid langsung menghajar pelaku. Tidak ada korban luka dalam penyerangan ini karena Ustadz berhasil menghindari pelaku. Saat ini polisi masih berupaya menggali motif penyerangan dari pelaku. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku mengaku menyerang Ustadz karena motif perkelahian. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku yang merupakan warga Aceh tersebut mengaku sebagai komunis. Lantaran kondisi pelaku yang terlihat linglung dengan jawaban yang kerap berubah, polisi pun menggelar pemeriksaan kejiwaan. Hasil sementara, pelaku diduga menderita depresi. Tembakan peringatan dan gas air mata dilepaskan personil tim penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan untuk membubarkan tawuran di Jalan Kandea 3. Tawuran terjadi antara dua kelompok dari daerah Talo dan Botoala yang diduga dipicu dendam lama. Polisi yang datang ke lokasi menjadi sasaran penyerangan kelompok tawuran dengan menggunakan anak panah dan lemparan batu. Setelah situasi kondusif, kepolisian membubarkan warga yang berkerumun di sekitar lokasi. Demonstran ini menuntut polisi agar membebaskan rekan mereka yang sempat diamankan aparat. Petugas mengamankan seorang pengunjuk rasa lantaran dianggap sebagai provokator. Petugas akhirnya membubarkan unjuk rasa ini karena tidak memiliki izin dan menimbulkan kerumunan. Akibat keributan ini, arus lalu lintas di kawasan Kebon Sirih tersendat. Inilah detik-detik banjir bandang saat menerjang desa Pangu dan Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Tidak hanya rumah yang rusak, banjir juga menyebabkan jalur lintas Ratahan ke Minahasa dan Manado terputus. Saat ini sejumlah warga masih berupaya membersihkan rumah mereka setelah dipenuhi lumpur sisa banjir bandang. Pemerintah setempat berharap adanya bantuan pusat untuk perbaikan infrastruktur usai rusak diterjang banjir bandang. Kericuhan ini terjadi saat ratusan petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Blitar. Massa yang kesal akibat tidak ditemui oleh bupati berupaya menjebol pagar yang dijaga polisi. Aksi saling dorong antara polisi dan petani pun tidak bisa dihindarkan. Massa baru bisa ditenangkan dan dihalau keluar oleh aparat kepolisian yang berjaga. Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah Kabupaten Blitar menyelesaikan konflik lahan yang terjadi di sejumlah lokasi. Tak hanya konflik lahan, massa juga meminta agar kesejahteraan petani diperhatikan. Selain berunjuk rasa, massa juga menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk penyampaian aspirasi mereka. Ratusan pedagang pasar lama Kota Perbanguan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara memprotes kebijakan pemerintah daerah.
yang menutup kawasan pasar dengan memasang pagar seng oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Serdang Bedagai. Protes para pedagang ini karena tidak adanya pemberitahuan awal antara pemerintah dengan para pedagang. Sebelumnya ratusan kios di Pasar Lama Kota Perbanguan ini hangus terbakar. Selagi masa perbaikan, pedagang dipindahkan ke pasar baru. Namun pedagang menolak dengan alasan sudah puluhan tahun berdagang di Pasar Lama. Menindaklanjuti aksi protes, perwakilan pedagang akan dipanggil untuk mediasi dengan Pemda. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, penikmat jazz dimanjakan lantunan musik langsung dari lereng Gunung Bromo. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.